Shalom Bapak Ibu, dikasih Tuhan, mari kita semangat untuk memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian, hatiku percaya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya
setiamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Fajar Baru. Saya sangat senang bisa menyapa saudara meskipun melalui video yang singkat dan sangat singkat ini. Terpujilah akan nama Tuhan. Saudara, di tengah-tengah wabah Corona-19 ini, saya mengajak saudara untuk tetap memandang dan percaya kepada Tuhan. Apa artinya memandang dan percaya kepada Tuhan? Mari kita akan menyikapi suasana atau keadaan ini dengan sewajarnya, tidak berkelebihan. Wajar memang kita khawatir, wajar memang kita cemas, wajar kalau kita takut, tetapi jangan berkelebihan, karena itu akan membuat kita merasa kecewa, putus asa, bahkan hati kita bisa menjadi gelisah. Seandainya ini yang kita rasakan, ada di antara saudara merasakan saat ini hatimu gelisah, tidak tenang, saya mengajak saudara untuk melihat dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Firman Tuhan di sana mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saudara, kita lihat ayat ini, kita simak ayat ini, kita pandang ayat ini, kita renungkan ayat ini, kita selidiki ayat ini bersama dengan pimpinan Roh Allah. Saya sangat yakin dan percaya Tuhan akan memberi ketenangan dalam jiwa saudara, di hatimu. Meskipun kita ada di tengah-tengah Corona-19 ini, tapi hati ini tetap tenang, tetap ada ucapan syukur naik di hadapan Allah setiap hari, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di bagian yang lain saudara, saya mengajak saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan percaya kepada nabi-nabinya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12, 13 dan ke-14. Di situ kalau kita membaca ayat itu, maka di situ kita akan menemukan ada percakapan antara seorang nabi dan seorang wanita atau janda yang ada di Sarfat. Saudara, pada zaman itu, pada saat itu saudara, ada kelaparan yang berkepanjangan, ada kekeringan yang berkepanjangan di tanah Samaria, sehingga ada kelaparan di mana-mana. Persiapan makanan semakin hari semakin menipis, semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin habis. Ini juga dialami oleh janda yang ada di Sarfat ini. Di tempat yang lain saudara, Tuhan berbicara kepada Nabi Elia. Tuhan katakan kepada Nabi Elia, Elia, tinggalkan tepi sungai Kerit ini, kamu pergi ke Sarfat, temui di sana seorang janda, di sana aku akan memelihara hidupmu. Dengan cepat dan segera Elia berangkat ke Sarfat, lalu berjumpalah dengan wanita yang dimaksud oleh Tuhan. Ketika Elia bertemu dengan wanita ini atau janda ini, saudara, Elia katakan, ibu, berikanlah aku sedikit minum.
karena memang dia dalam keadaan haus dan lapar. Setelah itu dia lagi berkata kepada wanita ini, "Ibu, berikanlah aku sepotong roti." Saudara, wanita ini menjawab berdasarkan dengan apa yang dilihat oleh matanya, berdasarkan dengan apa yang dipikirkan dan yang ada di hatinya. Dia katakan kepada Nabi Elia, "Tuan, aku hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayanku. Aku hanya memiliki sedikit minyak dalam buli-buliku. Sekarang aku akan pulang, aku akan olah tepung itu. Setelah itu aku dan anakku akan makan, lalu kami akan mati." Saudara, setelah mendengar jawaban daripada wanita ini, Nabi Elia, dia adalah manusia biasa seperti kita, tidak bisa berbuat banyak. Tetapi Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia dapat berbuat banyak. Mendengar apa yang mereka bicarakan dan melihat keadaan mereka. Lalu Tuhan mendorong Elia untuk berbicara kepada wanita ini. Lalu Elia pun berbicara, "Ibu, buatkanlah terlebih dahulu aku roti dari tepung yang segenggam yang ibu miliki itu. Setelah itu barulah engkau membuat buat anakmu dan buat engkau sendiri." Firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis-habisnya, dan minyak yang ada di buli-bulimu itu tidak akan berkurang sampai hujan turun. Saudara, setelah wanita ini mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Elia, dengan semangat, dengan cepat dia bergerak. Lalu dia mengolah tepung itu dengan sukacita. Setelah jadi roti, lalu disuguhkan kepada Nabi Elia. Lalu Elia makan dan dia pun mengolah tepung itu kembali. Lalu dia buat roti buat dia sendiri dan juga buat anaknya. Luar biasa, saudara. Setelah wanita ini melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elia, dari hari ke hari, tepung yang sedikit, yang segenggam yang ada di tempayannya tidak pernah habis-habisnya, dan minyak yang ada di buli-bulinya itu tidak pernah berkurang setiap hari, selalu ada, dan sampai hujan turun dari langit dan mereka tetap terpelihara. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kalau kita lihat cerita ini, renungkan cerita ini dengan baik, maka saudara dan saya akan menemukan karena wanita ini percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Allah ini yang bernama Elia. Saudara, percayakah saudara bahwa saudara kita mempunyai Tuhan yang luar biasa ajaibnya? Tuhan punya 1001 cara, Tuhan punya 1001 jalan untuk memberkati kita. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan memiliki begitu banyak, kalau boleh saya katakan 1001 cara untuk menolong, untuk memberkati, untuk menjaga dan melindungi umatnya, untuk memberikan kemenangan bagi umatnya ketika mereka berperang melawan musuh. Itulah Tuhan kita. Dan sampai saat ini saudara, firman Allah itu adalah iya dan amin. Saya percaya saudara akan tetap percaya kepada Tuhan kita. Amin, saudara. Di bagian yang lain, saudara, kita harus tetap melekat kepada Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan bahwa kita ini adalah diumpamakan sebagai ranting, harus tetap melekat kepada pokok anggur, harus tetap menempel kepada pokok anggur itu. Kita harus tetap melekat dan menempel kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita, yang memberikan kita napas hidup, yang memelihara kehidupan kita. Kalau saudara tetap membangun, dan saya tetap membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Memang sih, membangun hubungan dengan Tuhan di gereja itu baik. Membangun hubungan melalui ibadah kita di gereja atau melalui mezbah keluarga yang kita lakukan itu benar, itu tidak salah. Ketika saudara dan saya juga mengambil waktu-waktu tertentu untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, apa yang akan terjadi? Maka hatimu, hati saudara, hati saya akan terus tetap terjaga, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ketika kita membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan setiap hari, maka kita akan memiliki hati yang mengabdi kepada Tuhan. Apa arti hati yang mengabdi kepada Tuhan? Hati yang mengabdi kepada Tuhan, hati yang percaya kepada Tuhan, hati yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan, hati yang senantiasa rindu berjumpa dengan Tuhan. Saudara dan saya bisa berjumpa dengan Tuhan melalui membaca firman Tuhan. Banyak waktu yang ada yang saudara miliki. Pakailah waktumu sebaik-baiknya. Pakailah waktumu sebaik-baiknya untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara akan terus dibuat oleh Tuhan untuk memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan.
Saudara, kita perlu memiliki rasa haus dan lapar untuk mencari wajah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, di situ firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan jiwa saudara. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong saudara, sehingga saudara akan tetap melekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan melalui perjumpaan kita saat ini. Oleh sebab itu sekarang marilah kita berdoa bersama-sama, kiranya Tuhan terus akan berkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah akan nama Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Izinkan kami terus memiliki hati yang melekat kepadamu. Izinkan kami memiliki hati yang terus percaya kepadamu Tuhan, mengabdi kepada Engkau, tetap bersyukur kepada Engkau. Biarlah hati kami terus Tuhan diterangi, disinari dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga hati ini tetap terjaga, hidup kami terus berkenan di mata Tuhan. Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, yang sedang mengikuti program ini, siapapun mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan terus melindungi mereka, menjaga mereka dengan cara Tuhan, memberkati mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamahlah, Tuhan sembuhkanlah, maka mereka akan sembuh. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dan mendengar akan doa-doa kami. Dan kami bersyukur buat kesempatan ini, kami boleh berjumpa melalui program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.